Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali ya. Pada sesi kelima ini kita bahas tentang e-business ya. E-business atau bisnis digital, di mana adalah suatu proses transaksi atau aktivitas operasional yang semuanya serba digitalisasi dengan salah satunya menggunakan internet ya. Secara definisi ya, bahwa e-bisnis itu tidak hanya menjual barang atau jasa, tetapi juga melayani konsumen ya, bisa bekerja sama secara partner, melakukan e-learning maupun melakukan transaksi di dalam sebuah organisasi. Kemudian menurut Taufik dan Albert ya, bahwa e-bisnis dapat digunakan sebagai penggunaan sarana elektronik ya untuk melakukan bisnis organisasi internal dan eksternal. Ya, fokusnya adalah internal dan eksternal. Jadi semua operasional kantor maupun operasional ke customer dan ke supplier itu bagian dari e-business juga. Ya, jadi secara umum bahwa e-business adalah mengelola bisnis ya dengan menggunakan internet, baik itu untuk penjualan, pembelian, ya, layanan kepada customer dan kolaborasi antar rekan bisnis. Nah, e-business itu sendiri diperkenalkan pada tahun 1997 oleh IBM. Ya, jadi lebih bersifat kolaboratif ya ke semua pihak ya, baik itu internal eksternal. Kemudian transaksinya dapat direkam atau dijadikan sebagai salah satu untuk meningkatkan produktivitas dan profit. Yang pertama, e-business itu ada namanya B2C, business to customer. Ya, salah satu karakteristiknya adalah sifatnya individu, kemudian nilai transaksinya kecil, secara frekuensi juga kecil ya, atau jumlahnya tidak banyak, atau bisa juga sekali waktu atau one time, dan relatif simple. Nah, dari itu sendiri ya, e-business dapat dilihat, kita bisa mengalami sendiri ketika melakukan pembelian secara online, terus kita berinteraksi dengan pelanggan atau customer service call center. Kemudian ada aplikasi CRM itu sendiri, bagaimana kita memanage customer kita supaya setia atau melakukan pembelian berulang sehingga akan meningkatkan profit. Kemudian dari sisi B2B atau dikenal business to business, yaitu adalah sebuah aplikasi antara perusahaan dengan perusahaan atau rekan perusahaan juga, sesama rekanan ya. Karakteristiknya biasanya antar interorganisasi atau swasta ya, nilai transaksinya besar karena biasanya juga kita ambil contoh misalnya untuk supplier atau pembelian barang-barang. Kemudian frekuensinya sering berulang karena repeat order ya, biasanya vendor mengirim barang terus kita akan beli lagi untuk pemesanan bahan baku berikutnya. Dan karakternya lebih kompleks karena terlalu mungkin banyak fitur-fitur yang ingin dikembangkan seperti itu ya. Kemudian memiliki hubungan kerja karena biasanya business to business itu ada semacam MOU atau kesepakatan dulu di depan ya sebelum menerapkan bisnis. Contohnya apa? Misalnya antara travel agent dengan perusahaan maskapai, atau antara vendor supplier dari suatu perusahaan ke perusahaan pemasoknya, nah, seperti itu. Nah, itu namanya B2B ya. Contoh nyatanya adalah seperti ketika adanya e-auction ya atau lelang. Nah, lelang itu biasanya kan kita juga vendor mengadakan vendor mengikuti lelang yang diselenggarakan oleh pemilik pekerjaan ya, sehingga itu menggunakan aplikasi e-auction atau lelang. Kemudian ada aplikasi supply chain atau SCM ya. Supply chain management ini adalah untuk memonitor atau melakukan pembelian ketika kita ingin mengorder suatu bahan baku ya, sehingga bahan baku ini nanti akan dijadikan sebagai bahan untuk diproduksi, kemudian disampaikan kepada pelanggan sampai dengan jadi. Nah, itu contoh dari B2B ya. Yang berikutnya adalah B2G, business to government, yaitu antara perusahaan dengan pemerintah. Bisnisnya seperti apa? Ya, biasanya berupa layanan publik
ya frekuensinya bisa berulang karena biasanya business to government ini lebih kompleks ya. Kemudian bisa terjadi dalam satu wilayah, misalnya wilayah suatu kota, kabupaten, atau mungkin secara nasional. Jadi intinya wilayahnya itu sudah ditetapkan karena tidak boleh ada semacam friksi atau gangguan dari mungkin dari kebijakan di pemerintahan yang lain atau pemerintahan yang yang berseberangan gitu ya. Jadi harus bisnisnya secara kerjasama harus sudah ditetapkan. Nah, contohnya adalah ada SIM online. Nah, SIM online itu bagian dari B2G. Ya, ketika perusahaan ya ingin di sini pihak dari perusahaan atau pemerintah ya menyelenggarakan aplikasi online ya, atau dengan aplikasi layanan kepada pemerintahan ya, misalnya ada Clue, ada atau iktp atau e-auction yang di katalog digital. Biasanya pemerintah mencari sesuatu barang untuk dilakukan pengadaan melalui aplikasi e-katalog dan seterusnya. Nah, itu maksudnya dalam B2G. Kemudian ada juga yang terakhir adalah B2E, business to employee. Nah, aplikasi yang berhubungan dengan karyawan ya. Contohnya adalah frekuensinya akan berulang seperti misalnya absen ya, mesin absen. Itu bagian dari mendigitalisasi absensi ya, sifatnya lebih kompleks dan memiliki hubungan kerja. Itu karakteristiknya. Kemudian dari sisi contohnya adalah banyak sekali ya, misalnya kita menerapkan suatu sistem ERP, maka mulai dari payroll, absensi, cuti, medical report, ya, medical claim, training development, karir, dan seterusnya itu bagian dari B2E ya, di mana perusahaan membuat satu pengelolaan ya, atau manajemen dari sisi karyawan ya. Nah, ini contoh-contohnya yang bisa diperhatikan. Oke, nah dari saya itu saja. Semoga penjelasan yang singkat ini dapat membuka wawasan untuk teman-teman ya, terutama yang mungkin sedang bersiap untuk mengerjakan diskusi dan tugas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.